إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد الجمع إخوانا بالعلم والسلام عليكم وشهد صالحا وسلم الله شاء الله قال بنا إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للوالدين والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمشارك العبد والغريب والبريء والشهيد الأحباب والأبشار له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo Pak selawatan dulu Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa ala uril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semuanya
diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri, keturunan, cucu, tetangga, masyarakat. Dengan sholawat ini semoga Allah turunkan keselamatannya, Allah turunkan kesehatannya, Allah turunkan keberkahannya dan ampunannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Sidi Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Makki wa Syekh Samil Kamil radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Qala umurun tata'allaqu bil ilahiyat. Ini masih dalam pembahasan tentang ilahiyat, bagian pertama daripada tauhid yang berkenaan dengan ilahiyat. Ini tentang ketuhanan. Kita bahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Allah, saya terus ulang dan terus diulang supaya enggak lupa bahwa sifatnya Allah itu ada 1, kemudian 5, kemudian 7 plus 7. Jumlahnya berapa? 20. Satu sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang 5 ada kidam, khalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Yang terakhir wahdaniyat. Jumlahnya ada 5. Kemudian dibagi lagi golongan kategori ma'ani, yaitu wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu namanya sifat ma'ani. Yang terakhir adalah ma'nawiyah, bahwa Allah adalah qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Baik, ini adalah beberapa hal yang bersangkutan dengan golongan pertama, yaitu tentang ketuhanan, yaitu tentang qada dan qadar, ya. Di mana qada dan qadar itu masuk ke dalam salah satu rukun iman apa Islam? Iman apa Islam? Rukun iman. Iman sama imun. Imannya harus kuat, imunnya juga harus kuat. Jadi sama-sama kuat. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang keenam. Nah, ini yang bersangkutan dengan ilahiyat, tentang ketuhanan, bahwa di sana ada yang namanya qada dan qadar. Barang siapa yang mengingkari adanya qada dan qadar, maka dia sudah mengingkari salah satu pondasi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu qada dan qadarnya itu baik maupun buruk. Seorang Islam sejati, dia akan percaya 100% bahwa di sana ada yang namanya qada dan qadar. Oke. Kita harus ikhlas. Kita harus terima segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya di dalam dalam Al-Qur'an Allah berfirman, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Ya, biqadar. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya sudah ada qadarnya. Sudah ada takdirnya. Oke, qada itu apa? Qada itu artinya adalah al-hukmu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Artinya segala sesuatu yang menjadi hukum Allah, wa qada, menghukumi. Hukum Allah bagaimana, itu namanya qada.
Oke. Adapun qada secara syariat adalah iradatullah ta'ala al-asya' ala ma hiya alaih. Kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sebagaimana mestinya. Qala ta'ala idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nah, itu qada. Nah, itu qada. Oke. Ada selain qada. Jadi kalau orang sudah percaya sama qada, dialah mesti harus percaya dengan temannya, pasangannya, yaitu qadar. Ada qada, ada qadar. Kalau qadar itu artinya adalah batasan-batasan yang telah Allah tentukan terhadap makhluknya. Itu namanya qadar, takdir. Gak mungkin Allah itu menurunkan ketetapan kepada suatu hamba yang melebihi batas kemampuannya, karena itu tidak sesuai dengan qadarnya, kemampuannya. Itu namanya takdir. Makanya segala sesuatu yang turun kepada diri kita, maka kita mesti percaya bahwa yang turun adalah sesuai dengan batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus ingat-ingat ayat itu, supaya apa? Supaya kita itu optimis, supaya kita itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin bahwa Allah itu menentukan sesuatu, menentukan sebuah bencana atau tragedi kecuali di sana ada qadarnya, kecuali di sana ada takdirnya. Dan di balik takdir itu ada hikmah yang banyak orang sekali itu petik dari sana. Nah, maka seorang muslim mukmin yang baik, dia mengambil apa yang di belakang takdir itu semuanya. Jangan berhenti di depan takdir. Karena apa? Kalau kita berhenti di depan takdir, kita hanya mengeluh, kita nggak mau menerima. Tetapi kita harus lebih panjang, lebih dalam lagi menyikapi segala sesuatu. Ada apa? Insya Allah khair. Kalau orang-orang ulama mah bilangnya insya Allah khair. Apa? Insya Allah khair. Artinya apa? Itu tanda optimisme dari mereka bahwa apa yang Allah ciptakan itu adalah khair. Apa itu khair? Khair itu good, baik. Ya. Insyaallah bah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, kami ciptakan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan, batasnya. Oke. Baik itu dulu maupun sekarang ataupun nanti, itu semuanya sudah ada qada dan qadarnya. Ada orang yang berusaha bertanya tentang apa bedanya qada dan qadar. Kenapa kita harus percaya? Ada yang mengilustrasikan seperti ini. Qada dan qadar itu seperti peraturan. Tahu peraturan? Peraturan dibuat sebelum ada kejadian. Paham? Jadi peraturan itu dibuat dulu. Peraturan dibuat bahwa siapa yang melanggar, kalau pondok pesantren atau di sekolah, bahwa siapa yang berpacaran selama dia berada di pondok pesantren, selama belajar di pondok ini, maka dia akan dikenakan sanksi dibotak ya, misalkan, atau dinikahkan terlebih dahulu. Itu ketentuan yang sudah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kejadian. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata ada yang orang berpacaran di pondok pesantren. Nah, maka turunlah qada itu kepada anak itu, bahwa dia pacaran, yang pacaran kena sanksi, maka si orang itu yang tadi pacaran, dia mesti menerima takdirnya, menerima sanksinya, karena qada itu sudah dibuat gitu, peraturan itu sudah dibuat, tinggal dia nerima. Itu perbedaan antara qada dan qadar. Jadi ketentuan yang kita miliki
nasib kita yang kita jalani sekarang ini sebenarnya sudah ada di sana, sudah Allah tulis rapi gitu. Kun fayakun itu dulu Pak, kunnya itu udah dulu, fayakun itu sampai kiamat itu kun fayakun. Jadi apa yang menjadi anggapan kita adalah sesuatu yang ajib, sesuatu yang aneh, sesuatu yang di luar nalar, itu sebenarnya sudah Allah tuliskan di dahulu. Sekarang itu kunnya udah fayakun gitu, fayakun. Kita aja yang menganggap bahwa masya Allah, memang kalau sudah Allah kun fayakun mah emang apa aja jadi. Padahal enggak, itu sudah menjadi ketentuan Allah dulu. Ya, ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu, Allah tulis semuanya lauhul mahfuz, ya kan? Udah, kita semua usia dan segala macam sudah ada semua, sudah ada. Jadi yang kita jalani adalah fayakun. Nah, maka yang perlu kita laksanakan adalah bagaimana kita terus mengambil sebabnya. Kita tahu bahwa Allah itu mentakdirkan kita bakal jadi orang kaya, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan menjadi orang kaya? Ya kita ambil sebabnya, kerja, ya kan, bisnis. Kita ambil sebabnya. Nah itu sebab itulah yang akan Allah kasih pahala untuk kita. Ya, takdir mah enggak. Allah kasih itu pahala, yang proses itu yang Allah kasih. Ya kan? Bedakan antara orang yang mendapatkan makanan walaupun dia di dalam rumah sama orang yang mendapatkan makanan dengan bekerja. Allah kasih pahala yang lebih bagi orang yang mendapatkan makanan ketika dia mau keluar rumah, dia ada niat, dia ada melangkah, Allah kasih itu pahala yang lebih itu. Walaupun pada intinya dia mendapatkan makanan. Berbeda sama orang yang hanya di rumah aja, namanya kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Ada kaum rebahan tapi dapat makanan, ada. Dia udah ada, jatahnya udah ada, takdirnya sudah ada, kodoknya udah ada, tetapi dia hanya mendapatkan itu, dia nggak dapat yang lain, nggak ada yang dapat lebih. Nah, maka kita perlu mendapatkan sebab-sebab itu supaya Allah benar-benar innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Itulah qada dan qadar. Oke, nanti kalau kita berbicara dengan qada dan qadar, maka jangan sampai ada yang berbicara tentang begini. Ini orang pintar begini. Ngapain lu kagak sholat? Udah takdir Allah saya nggak sholat nih. Kenapa ente maksiat nggak puasa? Udah takdir sama Allah ini, saya nggak sholat nggak puasa nih. Santai aja, ente ditakdirin sama Allah itu puasa sholat, udah jalin aja takdir lo. Orang pintar begitu. Itu namanya dia mau mubahalah sama Allah Subhanahu wa taala, mau ya tazakka, mau berpintar-pintar sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti berkaitan erat dengan perkataan-perkataan orang yang seperti itu. Biasanya orang-orang yang di jalan begitu, dia belajar ilmunya setengah-setengah, mulailah pintar-pintaran itu begitu, pintar-pintar ngomong tuh. Udah, takdir saya itu belum ke sana. Lu jangan ngurusin gua lah. Gua takdirnya sekarang lagi di jalanan ini. Udah, iya kan? Biasanya belum takdirnya. Oke, nanti ada manusia itu, hamba Allah Subhanahu wa taala itu diantara dua hal, Pak. Apakah dia mukhayyar atau musayyar? Apa, Pak? Mukhayyar atau musayyar. Musayyar itu nggak ada pilihan, tapi kalau mukhayyar kita dikasih pilihan. Nah, musayyar ini nggak ada dosa. Musayyar ini nggak ada dosa, nggak ada pahala. Yang ada pahala itu, pahala dan sanksi itu ada di mukhayyar. Nah, kita lalu yang mana? Karena di dalam Al-Quran itu ada
apa namanya, maka lahumul khiyaratu min amrihim, enggak ada mereka pilihan bagi urusan mereka. Nanti kita akan ketahui apakah yang kita lakukan itu adalah mukhayyar atau musayyar, sudah ditentukan sama Allah, atau memang kita sudah atas pilihan kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan segala sesuatu dan juga segala tindakan kita. Jadi tindakan kita ini, kita ngaji di sini, kita makan, ya, itu sudah Allah ciptakan sebenarnya. Wa ma ta'malun. Nah, makanya ada orang pintar dari apa namanya ayat ini. Jangan gitu. Saya begini-begini juga atas ciptaan Allah. Itu katanya. Nah, itu yang orang-orang yang masih awal-awal belajar gitu. Awal belajar. Perlu mendalami lagi tentang ilmu tauhid. Oke, af'alul ibad. Innallaha ta'ala khalaqal insan wa hammalahul amanah wa hiya taklif wa ja'alahu mukhayyaran fi ma yaf'al. Lidzalika yuhasibuhu fa idza ata'ahu adkhalahul jannah wa idza asahu adkhalahun nar. Oke. Fal 'abdu mukhayyarun fi jami'it taklif min siyam wa shalah wa zakah wa sidq wa kadhib wa bir wa ghairi dzalik. Nih, hamba ini, seorang hamba itu dia menjadi mukhayyar, dia punya keinginan, kehendak itu di seluruh hal yang bersifat beban, yang bersifat taklif. Kita kan namanya orang Islam yang mukallaf, ya kan? Kita dibebani sama Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, puasa, zakat, ya kan? Berbakti, jujur, enggak dusta, ya kan? Enggak khianat dan lain sebagainya. Nah, beban-beban seperti itu kita ketika melaksanakannya itu adalah mukhayyar. Kita dipilih, mukhayyar. Kita itu memilih, kita mau jujur atau bohong. Kita dikasih duit 100 juta, kita mau lapor 100 juta, atau kita bilang jangan bilang 100 juta, nanti kita nggak ada bagian, bilang aja 50 juta. Nah, itu jujur sama bohong, itu mukhayyar. Nah, orang sholat nih kan, sholat nggak ya, aduh malas nih, ntar aja, giliran mau sholat ketiduran sampai besok. Nah, itu mukhayyar, itu mukhayyar. Artinya apa kalau mukhayyar? Konsekuensinya kalau mukhayyar, dia itu akan dikenakan sanksi. Ada dosa, ada juga pahala. Ada siksa, ada nikmat. Ada siksa, ada nikmat. Ada surga, ada neraka. Itu di mukhayyar. Nah, itu yang bersangkutan dengan taklif. Orangnya namanya mukallaf. Yang dibebankan itu namanya taklif. Sholat, puasa, zakat, itu semuanya taklif. Nah, kalau kita ikut ikut melaksanakan, namanya kita mendapatkan pahala. Kalau tidak, kita mendapatkan siksa. Itu artinya kita mukhayyar. Allah mengambil hal-hal seperti itu. Nah, kalau yang sifatnya musayyar, yang enggak ada, kita dikasih sanksi ataupun dibiarkan saja, itu berkaitan dengan al-umur al-ittirariyah, perkara-perkara yang sifatnya urgen, pentingan. Seperti apa? Yang nggak ada pilihan. Seperti apa? Dia tidur, ya kan, tidur aja, nggak ada beban. Mau tidur nggak tidur ya terserah. Musayyar, ya kan. Mau tidur ya monggo, nggak mau tidur juga monggo, nggak ada pahala di sana. Cuma Bang Roma bilang kalau begadang nggak ada pentingnya, jangan begadang. Itu aja Bang Roma yang mempopulerkan sih. Kalau kita secara musayyar ya itu, mau tidur nggak tidur itu nggak ada
nggak ada dosa, kecuali nggak tidurnya berbuat maksiat. Dan maksiatnya itu yang kita yang dikasih sanksi. Tidurnya itu nggak ada, tidurnya nggak ada. Makanya jangan marah ketika orang malam-malam nggak tidur, ya Pak. Anak muda marahnya ketika buat apa dia nggak tidur, itu yang marah, paham? Jangan marah ketika melihat orang tidak tidur. Orang nggak tidur nggak semuanya berbuat maksiat, ya Pak. Bisa juga dia begadang. Begadang buat apa? Banyak kerjaan kantor, rekap-rekap, ya kan? Nah, ada lagi jahit, kejar target. Ada lagi nggak tidur main bola, ya Pak. Ada lagi nonton bola. Itu sesuatu yang namanya umur mubah, yang mubah. Mau tidur nggak tidur nggak masalah, karena dia musayyar. Oke, paham ya? Jadi jangan marah, tapi arahkan supaya tidur nggak tidurnya itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu yang kita arahkan sebagai orang tua. Mungkin dia nggak tidur satu malam buat main game. Ada juga main game. Ada Pak, atau banyak nih? Banyak. Wifi-nya gratis. Kuotanya dibeliin. Gimana nggak begadang? Nah, itu tugas orang tua sebenarnya. Orang tua harus pintar-pintar mengarahkan supaya begadangnya memang begadang yang positif. Jangan selalu dibuang-buang waktunya. Dikasih pengertian, tong, waktu itu emas, ya, emas itu kuning-kuning. Tapi yang yang kuning-kuning enggak semuanya emas. Bilang, kasih tahu dia kayak gitu. Yang pertama tidur, kemudian bahwa seseorang itu musayyar di perkara tiqatul qalb, detak jantung, hati berdenyut. Nah, itu nggak bisa, nggak ada namanya, bukan kehendak kita kan. Nah, Bapak bisa mengkontrol jalannya hati, jantung, bisa? Nggak bisa kan? Nah, itu yang mengalir seperti itulah kita nggak dikenakan sanksi ataupun pahala. Oke. Kemudian al-umr, musayyar, umur. Tahu umur mah? Umur seseorang itu musayyar. Nggak ada orang yang pengen mau, hatta orang yang gantung bunuh diri itu musayyar. Mungkin Allah kasih atau usianya hanya seperti itu, ya. Tetapi dia perbuat, yang disangsi adalah dia caranya itu mengakhiri hidupnya seperti itu yang disangsi seperti itu. Kalau usianya bahwa seseorang fulan punya usia hanya 5 tahun, jangan sedih Pak, memang begitu. Ada yang usianya sampai 80 sampai 90, ada yang lain yang baru 50 tahun sudah meninggal. Biasanya orang-orang baik, makanya kalau mau umurnya panjang jangan baik-baik. Ada orang komen gitu Pak. Ada orang baik banget usianya pendek. Imam Nawawi usianya 45, ya kan? Imam Syafi'i usianya berapa? 52, ya kan, usianya pendek-pendek. Kalau orangnya Bah, kalau candanya orang yang pintar ngomong, mukanya jangan baik-baik biar usianya panjang loh. Nah, ala kulli hal, usia itu takdir. Cuma cara mengakhirkannya itu yang akan kita diminta pertanggungjawaban, ini kan? Bagaimana kita mengakhiri hidup, itulah yang akan dimintai
pertanggungjawaban. Kalau usianya sendiri sudah menjadi musayyad, kita nggak ada yang tahu. Oke. As-sihhah wal marad, sehat hatta sehat dan sakit, hatta sehat dan sakit itu juga masuk ke dalam musayyar. Misal orang mau sakit aja udah, mau sehat aja. Hatta orang mati, orang loncat dari gedung 4 kalau emang belum mati ya nggak mati, cuma sakit aja, remuk. Itu ya sehat, yang sehat Allah udah guys, sehat. Orang olahraga kalau sehat ya sehat, kalau sakit sakit. Jadi sehat dan sakit itu adalah musayyar, kesehatannya itu ya, kesehatannya. Hadza wallahu a'lam. So, masih lama apa? Masih lama ya? Oke. 15. Qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haqqu min rabbikum, bahwa kebenaran yang hak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin silahkan percaya. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin juga silahkan kufur. Jadi orang yang beriman dan berkufur itu adalah pilihan. Jangan paksakan orang masuk Islam, jangan paksakan orang juga keluar daripada Islam. Itu pilihan daripada Allah Subhanahu. Allah nggak ada maksa. Kok kita maksa? Ya kan? Allah aja nggak maksa, kita maksa. Allah, faman syaa'a falyu'min, man syaa'a falyakfur. Artinya begini, kalau memang Allah itu sudah menghendaki seseorang, maka dia akan beriman. Dan jika Allah menghendaki seseorang itu kafir, kufur, maka orang itu akan kufur. Walaupun kita cegat dia itu, kita nggak boleh keluar daripada Islam. Walaupun kita ajak dia untuk masuk Islam, kalau memang dia belum, udah dia tetap dalam keadaannya. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan masyiah, karena dia belum mendapatkan iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Udah santai aja, jalan hidup itu santai, kalem. Tugas kita itu ngajak, ya. Tugas kita itu ngajak, ngerangkul bukan mukul. Ya. Oke, misalkan kita sudah duduk-duduk bareng sama orang, udah nggak apa-apa, orang mau ngaji sini nggak ngaji sini silahkan. Orang ustadz banyak, lo ngapain ngurus ini? Oh, jangan fanatik. Mau ngaji ya monggo, nggak mau ngaji ya monggo. Orang punya hidayah di mana-mana, ya kan? Justru malah merasa teringankan kalau semua orang pada ngaji sini nggak muat. Ya kan? Jadi harus dewasa pemikirannya. Jangan pengen orang itu menghargai. Biarkan Allah itu yang mengetuk hati mereka. Kepada siapa dia akan berlabuh hatinya. Oh ente ini salahnya ente nih, nggak ngaji sama anak ini. Ini salahnya ente nih, nggak ngaji sama anak. Ah, itu memaksakan ya, itu maksudnya monggo. Nggak hormat, nggak ngaji, monggo silahkan. Itu pilihan. Mau ngaji sini monggo, nggak ngaji ya monggo. Ustadz banyak, majelis banyak. Allah aja kasih pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kok kita maksa? Iya kan? Yang penting dia sudah mau bergaul aja sama kita. Itu sudah alhamdulillah. Terkadang ada yang memaksakan
supaya ngajinya ini ngaji jangan sama dia, sama saya aja gitu. Ada kan? Fakta itu ada, tapi kita mesti dewasa. Yang ngaji monggo, yang enggak silahkan. Oke. Kita masuk ke Asmaullahi Ta'ala al-husna. Tadi sudah qada dan qadar, kemudian ada namanya af'alul ibad. Af'alul ibad itu terbagi menjadi dua. Ada yang mukhayyar, ada yang musayyar. Mukhayyar itu kapan? Ketika seseorang berhadapan dengan hukum-hukum syariat, itu mukhayyar. Nah, mau ngerjain atau enggak nih? Nah, itu mukhayyar. Nah, adapun yang musayyar, sesuatu yang enggak bisa dia hindari, seperti tidur, ya kan? Makan, kemudian sehat, detak jantung dan seterusnya. Itu enggak bisa dihindari oleh seseorang. Dan di situ enggak ada pahala maupun dosa. Nah, sudah itu qada dan qadar, af'alul ibad sudah. Kita masuk ke Asmaullahi Ta'ala al-husna. Nama-nama Allah. Ini bersangkutan dengan Allah, maka kita harus tahu nama-nama Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, di sana disebutkan bahwa Allah itu punya 99 nama. 100 nama kurang satu. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak di situ disebutin. Isa jam berapa dah? Jam 7 lewat. Oke. Hafal Pak ya Asmaul Husna Pak? Sering-sering kalau nggak hafal ya, sering-sering baca. Kata Allah ya, lillahi kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, lillahi tis'atun wa tis'una isman man hafidhaha dakhalal jannah wa innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ada yang lagi yang membacanya, maka dia bisa masuk surga. Amin. Nah, wa innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil, bukan ganjil Pak. Oh ya, ini salah Pak ya. Bapak ini benar ganjil. Apa Pak? Ganjil ya. Ganjil. Wa innallaha ta'ala witrun yuhibbul witra. Nah, maka yang ada dibaca. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya gitu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabbar, itu dan seterusnya. Dia dibaca aja. Nah, nanti lama-lama kita akan dikasih tahu bahwa Allah itu seperti ini, sifatnya seperti ini, gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa memberikan kita manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.